Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinies. Nah, kalian ngerasa nggak sih bulan itu Oppo kayaknya lagi ngegas banget gitu loh teman-teman. Tentu ya asiknya kita sebagai konsumen tuh lebih luasa aja buat ngepasin sama kebutuhan dan juga budgetnya. Nah, ngomong soal smartphone budget, Oppo A55 ini kayaknya bisa jadi salah satu pilihan smartphone budget. Jadi penasaran kayak gimana? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Oppo A55 yang gue pegang ini dengan varian RAM 4GB dan juga ROM 64GB. Kalau kita lihat spek highlightnya sih, doi itu punya kemampuan True 50MP AI kamera, baterai besar 5000 mAh, layar lega 6,5 inch menggunakan punch hole display dan juga memiliki 18W fast charge. Buat isi boxnya seperti biasa ya, udah lengkapi dengan soft case, kabel data yang sudah Type-C, dan charger di 18W. Dan so ini dia Oppo A55. Gue sengaja ngambil varian warna hitamnya karena penasaran aja sih. Karena kan di seri A54 sebelumnya, itu gue udah pegang varian warna birunya. Dan ternyata hitamnya, cakep loh. Hitamnya itu pekat, terasa ada glitter dengan finishing matte yang gue sih ngerasa jarang ninggalin sidik jari. Ya pastinya suka lah ya sama desain Oppo Glow yang kini bisa kita rasain di seri A. Dengan finishing 3D curve di sisi kanan sisi kirinya, saat genggam HP itu terasanya cukup slim ya, dengan ketebalan di 8,4 mm dan bobotnya tuh di 193 gram aja. Pokoknya soal desain dan juga build quality gue selalu suka lah ya. Kualitasnya tuh kayak nggak main-main gitu loh. Teman-teman yang pegang masih langsung wah, ini smartphone-nya mantap juga nih. Karena emang kalau kita cari info lebih lanjut, ternyata doi itu udah lolos daripada tahap uji ketahanan, pengendalian proses produksi juga, dan juga tes-tes lainnya gitu. Oh ya, ada fitur IPX4 juga nih yang aman misalkan nggak sengaja terkena cipratan air ya. Jadinya tuh kalau misalkan kena gerimis-gerimis manja itu wis aman lah ya, udah tenang gitu. Dan by the way untuk keamanan sendiri tuh kita bisa manfaatin side fingerprint dan juga AI face unlock nih. Oppo A55 ini punya layar itu 6,5 inch, resolusinya itu XD Plus, pakai model punch hole display yang cukup minim ya buat di kelasnya. Layar segini tuh udah puas banget ya untuk kebutuhan nonton. Kalian merasa nggak sih bezel atas, kanan, kiri kecuali bawahnya itu terasanya kayak tipis gitu ya teman-teman? Karena emang screen to body ratio-nya sendiri tuh di 89,2%. Buat kebutuhan aktivitas harian gue yang biasa tuh di dalam ruangan, gue ngerasa warna pada layarnya, tingkat kecerahan, dan juga view angle-nya terbilangnya udah oke ya. Paling pada bagian layar ini gue ngerasa tingkat kecerahannya itu cukup keteteran pada saat di luar ruangan. Buat spek yang di bawahnya, Oppo A55 itu punya RAM 4GB dan juga ROM 64GB. Dan kalaupun ngerasa dengan 64GB itu terlalu sesek ya, kita tuh masih bisa menyematkan micro SD nih teman-teman, karena sejatinya doi itu bisa menampung 2 slot SIM dan juga 1 micro SD. Kalau buat otak ataupun CPU-nya sendiri tuh pakai MediaTek Helio G35 yang udah ketara lah ya untuk kebutuhan aktivitas mainstream harian aja nih. Layar untuk nonton, chatting, browsing, scrolling ini itu ya tentu udah enak ya di layar lega, dan baterai besarnya di 5000 mAh-nya ini. Yap, baterai besar 5000 mAh itu emang enak banget ya, bikin kita tuh tenang gitu ya, misalkan bawa smartphone-nya di luar ruangan gitu ya, dalam artian mobile, tanpa harus ribet lagi bawa casan ataupun bawa powerbank. Kayak udis aman lah pokoknya sampai sorenya gitu. Ya sebagai gambaran aja, kalau misalnya kebutuhannya untuk nonton selama 2 jam gitu ya, itu daya tahan baterai berkurang di 12%-an. Ataupun buat dengerin musik selama 1 jam di Spotify, itu baterai berkurang 4%. Dan untuk kebutuhan chatting, sosial media, browsing ini itu ya selama 1 jam itu kurang lebih memakan baterai di 12%. Kalau mau lebih awet lagi, sedikit tips, coba deh manfaatin fitur super power saving mode-nya. Nantinya tuh kalian bisa pilih 6 aplikasi gitu yang pengen tetap diaktifin. Ini tentu ngebuatnya lebih awet ya, karena nggak bakal keganggu sama notif dari aplikasi lainnya. Dan buat pengecasannya tuh dikasih 18W fast charge, dimana ngecas 5% sampai 95% membutuhkan waktu di 2 jam 10 menitan. Jadi saran dari gue sih ngecasnya itu ditinggal sambil tidur siang aja kali ya Bo, ataupun tidur malam juga harusnya nggak ada masalah, karena salah satunya tuh pada smartphone ini dilengkapi dengan fitur optimize night charging juga yang bakal nahan pengecasan pas kondisinya itu udah di 80% dan bakal dilanjut di pagi harinya. Kalau ngomongin smartphone Oppo rasanya nggak asik ya kalau misalkan kita nggak ngomongin bagian kameranya. Iya, apalagi buat beberapa cewek gitu ya, atau para selfie mania, mana suaranya.
Pasti nanya itu kamera depannya cantik gak sih mbak? Ya kita lihat dulu ya untuk bagian konfigurasi kamera belakangnya sendiri. Dimana kalau sekarang itu kita bisa nikmatin resolusi besar yang Oppo sendiri namanya adalah True 50 megapiksel AI kamera, dan dua lensa lagi sebagai pelengkap aja gitu ya rasanya, dimana ada 2 megapiksel sebagai makro dan juga deep kamera. Buat mode kameranya tuh dari mulai adanya night mode, adanya night plus dengan berbagai filternya, mode 50 megapiksel, adanya portrait, makro dan juga lainnya. Buat hasil fotonya bagus ya, buat di kelasnya saturasi warnanya dapet, fitur HDR backlightnya juga ngebantu banget buat hasilin foto saat membelakangi cahaya. Paling sedikit catatan aja saat pengambilan foto, baiklah sedikit bersabar iya, buat menghindari foto yang blur. Buat mode 50 megapiksel ini juga sesekali gue pakai ya untuk kebutuhan foto yang lebih detail. Resikonya paling file size-nya itu lebih gede 3 kali gitu ya dibandingin dengan mode autonya. Buat hasil selfie-nya termasuknya yang cakep ya Bo untuk kelas entry. Tetap terasa natural beauty-nya. Selfie HDR-nya juga ngebantu banget buat dapetin detail di background kita. Kalau untuk foto malamnya selain bisa aktifin night mode, kita juga bisa manfaatin fitur night plus-nya. Ini tuh kayak beberapa filter malam gitu ya teman-teman buat hasilin foto yang lebih bervariasi. Nyobain perekaman kamera belakangnya Oppo A55. Jadi perekaman video sendiri tuh maksimal di 1080 pixel 30 fps, dan ini kondisinya sekitar jam setengah 9, jadi masih panas-panasnya tuh. Oke, coba kita sambil jalan sedikit, dan sebenarnya tuh kita bisa nikmatin juga ya kayak zoom 2 kali hingga 5 kali gitu. Oke, jadi segitu aja untuk tes daripada kamera belakangnya. Hai, contoh perekaman kamera depannya Oppo A55 nih teman-teman. Ini posisinya dalam ruangan dengan bantuan lighting dan suaranya, warnanya menurut teman-teman kayak gimana, tapi saya agak salah fokus dengan kayak terang redap gitu untuk bagian layar apa hasil videonya ya. Nanti kita lihat ya hasilnya bakal kayak gimana. Oke, jadi itu dia Oppo A55, alternatif smartphone baterai besar lainnya dari Oppo dengan harga yang lebih terjangkau di 2,6 jutaan. Nah, buat harga segitu sebenarnya agak was-was gitu nggak sih, Bo? Mengingat pemainnya itu kan cukup ramai ya dengan segala aspek dan juga fitur yang lebih ditawarin. Iya, tapi ya buat teman-teman yang memang nyari desain dan juga build quality yang baik, yang nggak main-main, pokoknya kualitasnya bagus lah ya. Baterai besar dan juga awet di 5000 mAh, layar lega yang kekinian, kameranya pun baik buat di kelasnya. Oppo A55 itu bisa jadi salah satu pilihannya. Oke, jadi sekali lagi kalian ya sesuai dengan kebutuhan dan juga budget teman-teman. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.